Halo semuanya, selamat datang di segmen Creepytoon, di mana gue bakal membahas hal-hal creepy yang ada di dunia kartun. Sebelumnya, gue ingin memberitahu kalau misalnya pembahasan kali ini mungkin agak berbeda, karena di dua video sebelumnya, gue sudah membahas mengenai berbagai makhluk aneh dan mengerikan yang telah dicatat oleh Ford. Untuk sekarang, gue harusnya membuat versi dari catatan Dipper. Hanya saja setelah gue membaca semua halamannya, gue menemukan kalau misalnya pembahasan ini kurang begitu panjang. Jadi kali ini gue nggak hanya akan membahas mengenai makhluk aneh dan mengerikan, tapi gue juga bakal membahas kategori-kategori hantu yang ada di Gravity Falls. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dengan makhluk yang sebenarnya sih nggak begitu mengerikan, tapi ya termasuk cukup aneh lah. Yap, makhluk ini adalah karakter dari game yang masuk ke dunia nyata, yaitu Rumble McSkirmish. Rumble McSkirmish adalah karakter video game fighting yang masuk ke dunia nyata. Makhluk ini pertama kali keluar ketika Dipper memanggilnya karena ia membutuhkan seorang bodyguard untuk menghadapi saingan cintanya. Tapi ketika Dipper sadar kalau Rumble berusaha membunuh saingan cintanya, ia pun mencoba untuk menghentikan Rumble dan membuatnya menjadi lawan bertarung. Dipper sengaja membuat dirinya kalah, dengan begitu video game akan mengalami restart, dan Rumble akan menghilang. Untuk cerita lengkapnya, kalian bisa nonton saja episode Fight Fighters. Dalam jurnal ini, kita bisa mendapatkan beberapa informasi menarik mengenai Rumble. Mulai dari nama aslinya yang berbunyi Rumble vs. Mel's Fist, I don't know. Kalian bisa lihat aja sendiri. Lalu ada tampilan Rumble dari samping, karena mengingat dia adalah karakter 2 dimensi, dan di halaman yang paling bawah terdapat sebuah kode yang dapat mensaman karakter video game ke dunia nyata. Berikutnya mengenai bandana yang dipakai oleh Rumble memiliki warna merah, yang mana Dipper percaya kalau misalnya warna merah itu berasal dari darah lawan bertarung Rumble. Lalu ada rambutnya yang selalu menghembus yang padahal sedang tidak ada angin, dan penutup matanya yang selalu berpindah ketika ia berubah posisi. Karena ia merupakan bentuk pixel, maka dari itu lekukan tubuhnya selalu memiliki sebuah sudut runcing, yang mana ini membuat siapapun yang terkena pukulannya akan merasa pukulannya sangat tajam. Ya, rasanya seperti bakal dipukul dengan brass knuckle. Berikutnya adalah Summerwind Trickster. Summerwind Trickster merupakan makhluk mengerikan yang selalu muncul di setiap perayaan Summerwind, yaitu sebuah perayaan seperti Halloween namun hanya dirayakan di musim panas di kota Gravity Falls. Kemunculan pertamanya membuat Dipper dan Mabel sangat ketakutan, karena ia tiba-tiba datang ke Mystery Shack dan memakan seorang anak kecil karena baginya anak tersebut kurang memiliki semangat Summerwind. Dalam jurnal ini, Dipper menggambarkan Summerwind Trickster sebagai makhluk bertumbuh tinggi yang mengerikan, sangat mudah tersinggung, memiliki suara berat yang menurut Breda sangat seksi, dan penampilannya memiliki kemiripan dengan Mr. Faceless dari film anime yang berjudul Cranky Girl Who Did Course in Spirit Town, which is ini merupakan reference dari anime Spirit Away. Tapi pada akhirnya terungkap kalau misalnya Summerwind Trickster hanyalah sekumpulan permen yang telah dibuang. Menurut Dipper, hal yang paling mengerikan dari makhluk ini adalah ketika Sus memakan tubuh Summerwind Trickster, dan makhluk tersebut sangat menikmati apa yang dilakukan oleh Sus. Berikutnya, sebenarnya nggak begitu menyeramkan, tapi cukup ikonik, yaitu The Lilliput's Ain. Lilliput's Ain merupakan orang-orang kecil yang memiliki kepala bola golf. Makhluk ini pertama kali diketahui oleh Mabel dan Dipper ketika mereka sedang bermain golf mini. Makhluk ini memiliki berbagai macam ras berdasarkan tempat golf yang mereka tinggali. Ada yang merupakan seorang seniman, penambang, dan juga bajak laut. Ya, intinya disesuaikanlah dengan tempat mereka tinggal. Meskipun begitu, makhluk-makhluk kecil ini saling membenci satu sama lain, dan mereka seringkali menjadikan area golf sebagai area peperangan mereka. Di dalam jurnal, Su sempat mengatakan kalau ia sangat menghormati makhluk kecil ini, karena mereka lah yang mengatur cara kerja lapangan golf, mesin permain karet, dan juga ATM. Dari sini kita bisa tahu kalau makhluk ini tidak hanya tinggal di lapangan golf. Cerita menarik mengenai makhluk ini adalah Mabel pernah sempat menculik salah satu dari mereka untuk dijadikan peliharaan, tapi sayangnya makhluk tersebut berhasil melarikan diri. Dipper yang pernah merasakan menjadi orang kecil berkata kalau makhluk itu mungkin akan ditemukan oleh seorang bocah dan dimasukkan ke dalam toples. Makhluk berikutnya merupakan favorit dari para wibu. Yap, siapa lagi kalau bukan Giovanni. Giovanni adalah sebuah karakter game yang nasibnya hampir sama seperti Rumble, di mana ia bisa terhubung ke dunia nyata. Hanya saja Giovanni tidak mengeluarkan wujud fisiknya, melainkan ia menggunakan kemampuan AI untuk mensabotase berbagai teknologi di sekitar agar ia bisa terhubung ke dunia nyata. Dalam halaman yang membahas mengenai Giovanni, di sini kita bisa tahu kalau misalnya halaman ini ditulis secara pribadi oleh Sus, mengingat ia adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Giovanni.
Dalam halaman pertama, berisikan pengalaman pertama Sus ketika membeli sebuah game dating app simulator, atau lebih tepatnya, awal mula ia bertemu dengan Givenny. Halaman berikutnya berisikan review dari Sus mengenai Givenny. Dalam reviewnya mengenai sistem multiplayer, Sus berpendapat kalau mode ini kurang begitu bagus, karena ketika ia diperkenalkan dengan karakter kedua, Givenny tiba-tiba menjadi cemburu dan murka. Ya wajar sih, cewek sundere. Ya hampir sama persis lah dengan game sebelah. Sus juga sempat membandingkan game ini dengan salah satu game yang bernama Plunder Brother Mustache Card 64, yang mana ini merupakan reference dari Super Mario 64. Lalu di review konten tersembunyi, ia berspekulasi kalau misalnya Givenny awalnya adalah sebuah AI yang lepas kendali, dan ia menghancurkan program yang harusnya bisa mengontrol dirinya. Di akhir review, ia sempat mengatakan kalau ia sebenarnya sangat menyesal karena telah menghancurkan CD yang menyimpan kesadaran Givenny. Ia berharap Givenny masih bisa hidup. Dan benar saja, Givenny memang masih hidup. Ketika Sus menghancurkan CD tersebut, Givenny sempat berpindah ke game arcade yang lain, dan ia pun sampai di arcade Fight Fighter. Hal ini ia bisa ketahui ketika ia sedang memainkan arcade tersebut, muncul sebuah cutscene yang menampilkan Givenny sedang meminta Rumble untuk menjadi pacarnya. Pada akhirnya, mereka berdua menjalin hubungan meskipun mereka sering bertengkar dan saling melontarkan petir dan bola api ke satu sama lain. Ya, setidaknya ini adalah jalan terbaik. Berikutnya adalah makhluk yang memiliki kekuatan hampir setara dengan Bill. Yap, dia adalah Time Baby. Time Baby adalah makhluk yang menyerupai bayi besar yang menguasai dunia masa depan. Lebih tepatnya di tahun 20.712. Time Baby bisa dibilang merupakan dewa di dunia itu. Semua orang tunduk di hadapannya. Apabila ada yang melanggar ataupun membuatnya marah, maka ia bisa saja mengunyah orang tersebut sampai hancur atau menembakkan sinar laser dari matanya hingga orang tersebut menjadi abu. Dikatakan oleh Dipper bahwa Time Baby meminum sebuah susu kosmik dengan botol dot yang berukuran sebesar gunung pencakar langit. Selain itu, dikarenakan ia merupakan bayi, Time Baby hanya dapat bergerak dengan menggunakan sebuah mesin penopang yang dapat dikendalikan dengan rotasi bumi. Meski terlihat sangat mengerikan dan jahat, namun nyatanya Time Baby merupakan orang yang pemaaf. Selama orang tersebut tidak membuatnya marah, kemungkinan besar Time Baby dapat memaafkannya. Fakta unik lain adalah Time Baby pernah memberikan Sus sebuah pizza yang tidak pernah habis. Setiap kali Sus memakan pizza tersebut, maka pizza itu akan kembali beregenerasi. Hanya saja kekuatan itu hanya berlaku untuk Sus. Oke, sebelum kita masuk ke makhluk terakhir, kita akan kembali ke halaman sebelumnya dan melihat mengenai hantu-hantu yang ada di Gravity Falls. Selain mempunyai makhluk-makhluk aneh dan mengerikan, Gravity Falls juga memiliki berbagai macam hantu. Ford membagi hantu-hantu yang ada di Gravity Falls menjadi 10 kategori. Semakin tinggi angkanya, maka semakin berbahaya hantu tersebut. Kita mulai dengan kategori pertama, yang mana di kategori ini hantu-hantu tersebut tidak begitu berbahaya. Bahkan keberadaan mereka adalah hanya ingin bisa hidup berdampingan dengan manusia. Itulah kenapa di halaman ini, hantu yang digambarkan menyerupai Casper, yaitu sebuah kartun yang menceritakan hantu kecil yang bernama Casper yang ingin mencari teman, tapi sayangnya semua orang selalu takut ketika bertemu dengannya. Hantu di kategori ini pernah muncul di kabin milik Ford, di mana ia selalu meminta Ford agar bisa ikut dalam petualangannya. Hantu di kategori ini memang tidaklah berbahaya, tapi terkadang mereka bisa menjadi cukup mengganggu. Salah satu cara untuk menghadapi hantu di kategori ini adalah kita harus menunjukkan rasa tidak peduli kepada mereka, atau dengan kata lain kita cuekin aja mereka. Dengan begitu, hantu tersebut akan menghilang. Selanjutnya, kategori kedua yang diberi nama sebagai prankster. Sesuai dari namanya, hantu di kategori ini memiliki kebiasaan untuk menjahili seseorang. Sebenarnya hantu di kategori ini enggak jauh berbeda dengan sebelumnya. Hanya saja yang membuat mereka lebih menyebalkan adalah perilaku mereka yang benar-benar seperti seorang pembuli. Mereka seringkali menendang, memukul, hingga merasuki seseorang demi kesenangan mereka. Hantu di kategori ini seringkali muncul dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 individu. Selain mengganggu manusia, hantu di kategori ini juga suka mengganggu hantu di kategori pertama. Ya hampir samalah seperti temannya Casper. Berikutnya adalah kategori ketiga yang diberi nama Gluttons. Hantu ini memiliki sifat yang sangat rakus. Mereka seringkali datang ke rumah orang hanya untuk memakan makanan yang ada di kulkas. Tapi sayangnya karena mereka hantu, makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka tidak dapat dicerna dan malah jatuh ke tanah. Meskipun makanan tersebut terlihat seperti tidak mengalami perubahan, tapi tetap aja kalau misalnya kita membayangkan sebuah makanan yang berasal dari pantat hantu, itu sangatlah menjijikan. Lanjut ke kategori 4 yang diberi nama Haunted Painting. Hantu di kategori ini hidup di sebuah lukisan. Mereka akan mengawasi orang-orang yang melihat sebuah lukisan di mana mereka tinggal. Hantu ini memiliki kemampuan untuk berpindah ke berbagai lukisan yang berbeda. Selain lukisan, hantu ini juga dapat berpindah ke uang yang dibawa oleh Ford. Ini mengindikasikan kalau hantu ini juga dapat berpindah ke berbagai kertas yang memiliki gambar.
Satu-satunya cara dalam menghadapi hantu ini adalah dengan menggunakan cermin perak. Kita harus bisa menggiring hantu tersebut ke dalam cermin perak. Ketika ia sudah masuk sana, maka sang hantu hanya akan bisa keluar apabila cermin tersebut dihancurkan. Selanjutnya kategori 5 yaitu Soul Sucker. Hantu di kategori ini memiliki kemampuan untuk menghisap jiwa orang. Hantu ini bergerak dengan sangat lambat dan sunyi. Meskipun terdengar agak mengerikan, hantu ini sebenarnya sangat mudah untuk ditangani. Melihat dari ilustrasi ini, kita bisa melihat kalau misalnya hantu ini memiliki mulut yang sangat kecil. Hal inilah yang membuatnya membutuhkan waktu yang sangat lama agar bisa menghisap seluruh jiwa mangsanya. Belum lagi dengan ukuran tubuhnya yang terbilang cukup kecil, hantu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nyamuk. Kita hanya perlu menepoknya saja, maka hantu itu akan hilang. Berikutnya kategori 6 yaitu Phantom of Pain. Hantu di kategori ini sangat suka memberikan rasa sakit kepada korbannya. Atau dengan kata lain, hantu ini sangat suka menyiksa orang. Itulah kenapa hantu ini memiliki penampilan yang sangat mirip dengan karakter Pinhead dari film Hellraiser. Meskipun begitu, hantu ini dapat menyiksa seseorang apabila orang tersebut memperbolehkannya. Ford pernah didatangi oleh hantu ini, dan awalnya ia mengatakan kalau Ford memperbolehkannya untuk menyiksanya. Namun Ford berkata tidak, dan hantu tersebut menjadi sedih dan segera menghilang. Hantu ini sebenarnya agak aneh sih, kayak siapa gitu yang mau disakitin atau disiksa gitu dengan sukarela. Oh ya, gue lupa kalau ada mereka. Selanjutnya adalah kategori 7 dan 8. Kenapa gue langsung memasukkan kedua kategori ini? Well, itu dikarenakan kedua kategori ini memiliki koneksi antar satu sama lain. Kita mulai dari kategori 7 yaitu The Eternal Key. Hantu ini merupakan sebuah jiwa yang putus asa dengan membentuk dirinya menjadi sebuah makhluk dengan kepala kunci. Penyebab dari keputusasaannya ini masih tidak diketahui. Bahkan hantu ini sendiri tidak tahu tujuannya apa dan harus kemana. Maka dari itu kemunculan hantu ini hanya akan terbang di sekitar ruangan. Sebenarnya tujuan dari hantu ini adalah untuk bertemu dengan hantu di kategori 8, yaitu Petrifying Rock. Hantu ini memiliki bentuk seperti sebuah gembok. Di mana ada gembok, pasti ada kunci. Hantu di kategori 7 harus mencari hantu di kategori 8 agar mereka bisa melepaskan suatu makhluk yang bernama gini. Gua nggak tahu cara penyebutannya gimana. Tapi untungnya kedua hantu ini tidak saling sinkron dan kemunculan mereka sendiri tidak pernah di waktu yang bersamaan. Berikutnya adalah kategori 9, yaitu Dream Hipster. Hantu di kategori ini memiliki kemampuan untuk merasuki mimpi orang. Ketika ia sudah masuk ke sana, ia pun akan merubah mimpi yang indah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Hantu ini sangat suka membuat korban tersiksa hingga sang korban merasa kalau ia akan segera mati. Tapi ketika ia sudah hampir ingin mati, sang hantu akan melontarkan sebuah lelucon yang sangat buruk. Melihat dari ilustrasinya, hantu di kategori ini mengambil inspirasi dari Freddy Krueger di film Nightmare on Elm Street. Hanya saja yang membedakan adalah Freddy Krueger akan membunuh korbannya di dalam mimpi, sedangkan Dream Hipster hanya akan membuat kalian merasa akan mati. Dan yang terakhir adalah kategori 10, yang mana menurut Ford, hantu di kategori ini adalah yang paling berbahaya. Karena hantu di kategori ini dapat membunuh kalian dengan sangat cepat. Salah satu hantu yang dipercaya berada di kategori ini adalah Grim Reaper. Seperti yang kita tahu, The Grim Reaper sangat identik dengan malaikat maut, dan hantu ini tidak jauh berbeda dengannya. Biasanya hantu di kategori ini akan memberikan sebuah tanda-tanda apabila ia akan muncul. Beberapa tanda kemunculannya adalah perubahan suhu ruangan yang sangat drastis, pajangan kepala hewan yang tiba-tiba seperti hidup, dan perapian yang mulai mengeluarkan darah. Dalam catatan rahasia, tertulis kalau saran terbaik untuk menghadapi hantu ini adalah dengan meminta ampunan. Sementara di halaman aslinya, tertulis sebuah saran untuk meminta gadis kaya lokal untuk meminta maaf kepada mereka. Tulisan ini sebenarnya dibuat oleh Dipper. Dan alasan ia menulis tulisan ini adalah karena ini akan terkoneksi dengan hantu di kategori tambahan. Dan sekaligus makhluk terakhir dalam pembahasan kali ini, yaitu hantu di kategori 11 yang diberi nama Demonic Vengeance Spectre. Yap, inilah dia hantu yang dihadapi oleh Dipper dan Pacifica dalam episode Northwest Mansion. Sebenarnya alasan hantu ini dimasukkan kategori 11 masih kurang begitu jelas. Mungkin yang membuat hantu ini jauh lebih mengerikan ketimbang kategori 10 adalah ia tidak hanya sekedar hantu, melainkan sebuah kutukan. Selain dapat membunuh, hantu ini juga dapat membuat orang-orang yang ada di hadapannya menjadi kayu pohon. Bahkan hantu ini juga dapat mengendalikan ruangan yang ada di sekitarnya dengan sangat mudah. Dari pengalaman Dipper, terdapat dua cara untuk mengalahkan makhluk ini. Pertama adalah dengan menggunakan cermin perak. Hampir sama persis dengan hantu di kategori 4, dengan cara yang sama dan juga kekurangan yang sama. Cara paling ampuh untuk menghadapi hantu ini adalah meminta ampunan dan sekaligus menuruti kemampuan dari hantu tersebut. Dalam kasus ini, sang hantu meminta keluarga Northwest untuk membukakan pintu mansion mereka. Dengan begitu, rakyat jelata dapat menikmati pesta Northwest. Dan oh ya, ketika Dipper sedang datang ke rumahnya Wendy, ia menemukan sebuah foto dari seorang penebang pohon yang bernama Archibald Corduroy, yang mana orang ini memiliki kemiripan yang sangat persis dengan hantu di keluarga Northwest.
itu berarti hantu keluarga Northwest merupakan kakek buyut dari Wendy, mengingat nama belakang Wendy sangatlah mirip dengannya. Dan oh ya, ngomongin soal hantu, kalian inget gak sama episode ketika Dipper dan Mabel diajak oleh Wendy dan teman-temannya ke sebuah toko swalayan angker, yang mana di sana mereka harus berhadapan dengan hantu dari pasangan tua? Well, di jurnal ini tidak ada catatan yang membahas mengenai mereka. Jadi kita sendiri tidak tahu apakah mereka dikategorikan sebagai hantu tingkat 10 atau tingkat 11. Menurut kalian gimana? Apakah hantu couple ini merupakan tingkat 10 atau tingkat 11? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jadi begitulah pembahasan dari makhluk-makhluk aneh dan mengerikan yang ada di jurnal ketiga Gravity Falls. Sedikit pemberitahuan, dikarenakan gue sudah membahas hampir semua makhluk yang ada di jurnal ini, untuk kesempatan berikutnya, gue bakal membahas perjalanan Ford di Gravity Falls yang tertulis di jurnal ini. Karena gue baru menemukan bahwa buku ini ternyata mencantum sebuah catatan yang menceritakan pengalaman Ford ketika ia berpindah ke dimensi lain. So, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.